Banyak orang salah faham, dia pikir kebahagiaan ketika diberi. Bukan hadirin, kebahagiaan ketika memberi. Kebahagiaan bukan ketika dicintai, tapi ketika mencintai. Coba bayangkan Pak, orang mencintai kita tapi kita tak cinta sama dia. Susah hidup kita. Cinta, biar orang benci. Kebencian orang kepada kita tidak akan menyusahkan hati kita sedikit pun, tapi menyusahkan dia sang pembenci itu. Maka bersihkan hati dari kesyirikan. Jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan jangan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Siapa yang meminta-minta kepada manusia, mengadukan kesulitan hidupnya di hadapan manusia, Allah akan bukakan kepada dia 70 pintu kemiskinan dan kefakiran. Susah apapun, curhatlah kepada Allah. Sujud, berbisik ke bumi, pasti akan terdengar di langit. Di atas sajadah tempat curhat terindah. Jangan takut mati. Takut mati, mati, tak takut mati, mati. Satu dunia membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Katakanlah kebenaran meskipun pedang di lehermu. Hari ini orang takut mati. Kalau aku bersuara bagaimana? Apa kata orang? Aku dibunuh, aku diracun, aku ditembak, aku diculik. Ketakutan-ketakutan ini hadirin yang membuat dakwah terhenti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah semua orang-orang hebat di negara kita ini, sehingga nanti bisa mengamalkan agama dengan sempurna. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, kita yang bikin susah. Agama itu mudah hadirin sekalian. Zaman terbaik adalah zamannya Rasulullah dan para sahabat. Khairul qurun, zamannya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah zaman itu Khulafaur Rasyidin, akan ada zaman kerajaan yang menggigit, dinasti turun temurun. Mestinya pemilihan Amirul Mukminin dengan musyawarah saja. Tapi pernah saya membaca cerita beberapa hari yang lalu hadirin sekalian, mendengarkan juga daripada seorang guru saya. Dulu ketika Muawiyah radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau memiliki beberapa orang gubernur. Salah satu gubernurnya yang bernama sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Sahabat Nabi juga, jangan direndahkan Pak. Dan Mughirah bin Syu'bah terdengar kabar beliau melakukan beberapa pelanggaran, beberapa kesalahan, sehingga Amirul Mukminin Khalifah Muawiyah memanggil dia. Ketika dia dipanggil, Mughirah bin Syu'bah sudah tahu dia pasti akan dipecat. Aku pasti akan dipecat ini, aku pasti akan dihukum ini, kesalahanku berat soalnya. Maka dia berpikir melambat-lambatkan perjalanan menuju kepada Muawiyah radhiyallahu an. Maka tercetuslah ide bagaimana dia tidak dihukum. Maka Mughirah bin Syu'bah berbisik kepada Muawiyah ketika sampai. Muawiyah berkata, "Hai Mughirah, aku panggil 3 hari yang lalu, kenapa datang sekarang?" Dia katakan, "Ya Amirul Mukminin, aku sedang mempersiapkan masyarakat, umat untuk mendukung pencalonan putramu. Alangkah baiknya nanti setelah engkau wafat, Yazid yang menjadi khalifah." Awalnya Muawiyah radhiyallahu anhu tidak terbesit di pikiran untuk menjadikan putranya jadi khalifah. Tapi ada orang yang berbisik, yang punya kepentingan. Good idea ini. Bagus ide Mughirah. Akhirnya Mughirah bin Syu'bah tidak jadi dipecat. Malah dinaikkan pangkatnya. Dan akhirnya setelah itu muncullah sistem dinasti kerajaan di dalam Islam, turun temurun. Islam bukan kerajaan. Hukum Islam adalah dengan musyawarah. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, come back to agama. Kembali kepada agama kita, come back to your Allah. Kembali ke cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan dunia ini urusan kecil saja hadirin.
Urusan sederhana saja. Mesti kita semua menolak dunia dengan kedua tangan kita, sebagaimana para sahabat. Namun hari ini kita mengagung-agungkan dunia. Idza azaman ummati dunya, kata Nabi, kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, nuzi'at minha haibatul Islam, Allah akan cabut dari umatku kehebatan Islam. Hari ini kita banyak tapi terhina, hadirin. Banyak orang Islam malu mengakui keislamannya, menampakkan keislamannya. Kalau umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatil wahyi, diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dia baca Al-Quran hari-hari, dia tak paham maksudnya apa. Kalau umatku sudah saling caci maki satu sama lain, saqatat min ainillah, jauhlah ini umat dari pandangan Allah. Maka hadirin sekalian, mari kita merenung sesaat, berfikir. Waktu terus berjalan. Jarum jam seakan-akan berkata berkurang, berkurang, berkurang. Tik, tik, tik. Berkurang. Kita sedang berjalan menuju akhirat. Semua akan Allah hisab pertanggungjawabannya. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita tentang semua yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin sekalian, yakinilah Allah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan seorang manusia hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Sebagaimana Allah telah meletakkan kebahagiaan seekor ikan hanya dalam air saja. Mustahil ikan bahagia di luar air. Begitu juga mustahil manusia bahagia di luar agama. Agama adalah solusi dari semua permasalahan dunia ini. Nah, maka kita doakan saja hadirin mulia, orang-orang zalim, orang-orang jahat, orang-orang curang, kita doakan Allah beri hidayah. Jangan sampai satu orang pun diazab sama Allah, kasihan. Hanya urusan sampah dunia saja, tidak ada apa-apanya dunia ini. Sebentar saja dunia ini, akhirat sebentar lagi. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Apa yang kita cari? Dunia di tangan, di hati jangan. Jadilah orang cerdas. Siapa orang cerdas kata Nabi? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang cerdas. Bukan orang yang sibuk mengumpulkan dunia, menumpuk dunia, taruh uang di brankas, taruh uang di bank, lalu dia mati. Silahkan cari harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Bangun masjid, bangun pesantren, berangkatin orang haji, berangkatin orang umrah. Kata Buya Hamka rahmatullahi alaih, apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah itulah rezeki kita sesungguhnya. Banyak orang salah faham, dia fikir kebahagiaan ketika diberi. Bukan hadirin, kebahagiaan ketika memberi. Kebahagiaan bukan ketika dicintai, tapi ketika mencintai. Coba bayangkan Pak, orang mencintai kita tapi kita tak cinta sama dia. Susah hidup kita. Cinta, biar orang benci. Kebencian orang kepada kita tidak akan menyusahkan hati kita sedikit pun, tapi menyusahkan dia sang pembenci itu. Maka bersihkan hati dari kesyirikan. Jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan jangan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Siapa yang meminta-minta kepada manusia, mengadukan kesulitan hidupnya di hadapan manusia, Allah akan bukakan kepada dia 70 pintu kemiskinan dan kefakiran. Susah apapun, curhatlah kepada Allah. Sujud, berbisik ke bumi, pasti akan terdengar di langit. Di atas sajadah tempat curhat terindah. Jangan takut mati. Takut mati, mati, tak takut mati, mati. Satu dunia membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Katakanlah kebenaran meskipun pedang di lehermu. Hari ini orang takut mati. Kalau aku bersuara bagaimana? Apa kata orang? Nanti aku dibunuh, aku diracun, aku ditembak, aku diculik. Ketakutan-ketakutan ini hadirin membuat dakwah terhenti, perjuangan terhenti. Maka mulai hari ini dalam mimbar khutbah Jumat saya mengajak semua jamaah, kembalilah kepada Allah. Agungkan Allah, bersihkan hati dari makhluk. Hati seperti kandang ayam kata ulama. Selagi masih ada musang di dalam kandang itu, jangan berharap ayam akan masuk ke dalam kandang.
Selagi masih ada najis di dalam sumur, jangan berharap air sumur akan menjadi suci. Keluarkan bangkai tikus, bangkai kucing di dalam sumur itu, kuras habis airnya, barulah Allah Ta'ala akan ganti dengan air yang bersih dan suci. Maka perkara yang susah kalau diniatkan akan jadi mudah. Perkara yang mudah kalau tidak diniatkan akan jadi susah. Mudah-mudahan sholat subuh kita di setiap masjid di seluruh dunia seperti sholat Jumat. Dan Yahudi, pendeta Yahudi, Rabbi Yahudi pernah berkata, kami tidak takut dengan senjatanya umat Islam. Kami tidak takut dengan perekonomian umat Islam. Yang kami takutkan kalau umat Islam sholat subuhnya seperti sholat Jumat, barulah mereka akan kibarkan bendera putih menyerah kepada umat Islam. Mimpi menaklukkan Masjidil Aqsa kalau masjid di samping rumahmu masih kau boikot. Maka saya mengajak semua jamaah, jangan ditunda-tunda taubat. Ajal tak menunggu kita bertaubat, kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Segerakan kembali kepada Allah. Perbaiki sholat, Allah akan perbaiki kehidupan kita. Bila ada dari jamaah yang berantakan hidupnya, pasti karena sholatnya berantakan. Tidak mungkin orang menjaga sholat Allah tak jaga dia. 5 janji Allah kepada orang menjaga sholat di masjid. Di dunia Allah berkahi rezekinya, di kubur dibebaskan dari siksa kubur, terima catatan amal di sebelah kanan, melintasi sirat secepat kilat, dan masuk surga tanpa hisab. Cintai para ulama, basahi lisanmu dengan zikrullah, tawadukkan hati, jangan sombong. Tidak ada iman tanpa akhlak, tidak ada ilmu tanpa akhlak, dan tidak ada Islam tanpa akhlak. Katakan kepada diri kita, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Tasihun ya, luruskan niat. Sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal banyak-banyaklah istighfar. Dan terakhir saya ingatkan, Allah bersumpah demi waktu-waktu yang tidak punya perasaan, yang akan menggilas semua yang bernafas, semua yang ada di dunia wajib meninggalkan dunia. Kita melewati 2 kepastian. Kelahiran adalah kepastian yang sudah kita lalui, dan kematian adalah sebuah kepastian akan kita hadapi. Dan kita hidup di antara 2 kepastian yang sangat singkat, 60-70 tahun ini. Maka Allah bersumpah, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.